kasus penolakan jenazah korban virus corona tengah ramai diperbincangkan di Indonesia. Bila melihat negara lain, kondisi tersebut sangat berbanding terbalik di Madinah, Arab Saudi. Jenazah pasien virus corona dimuliakan dan dikebumikan di tempat yang istimewa. Kondisi tersebut dikabarkan pemilik akun Twitter @yaseyarait dalam unggahannya pada 5 April 2020 lalu, lengkap dengan foto saat pemakaman jenazah. Terlihat beberapa petugas menggunakan APD lengkap sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pemakaman orang meninggal #corona Baqi Al-Ghuraid Al-Madinah di Al-Munawwarah. Semoga Allah mengampuni mereka, kasihanilah mereka dan jadikanlah apa yang menimpa mereka sebagai pendamai bagi mereka. Pemakaman dilakukan dengan orang yang terbatas, kata pemilik akun Twitter @yaseyarait. Dalam unggahan itu, dia menceritakan jenazah pasien virus corona di Madinah dikebumikan di tempat istimewa, yakni di pemakaman Baqi. Pemakaman itu merupakan tempat dikebumikannya keluarga dan sahabat Nabi Muhammad yang terletak di samping Masjid Nabawi. Lokasi itu kerap dikunjungi umat Islam dari seluruh dunia yang datang ke Madinah. Sejak penyebaran virus corona, kini wilayah tersebut telah ditutup oleh pemerintah Arab Saudi bersamaan dengan dihentikannya kegiatan ibadah umroh. Sementara di Indonesia, dalam kasus terbaru, jenazah perawat RSUP Dr. Haryadi Semarang ditolak warga di kawasan setempat saat hendak dimakamkan. Kepolisian telah mengamankan 3 orang yang diduga menjadi provokator penolakan jenazah pasien virus corona. Aksi penolakan ini jadi sorotan dan menerima banyak kecaman. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, sekumpulan warga di Jawa Tengah menolak jenazah korban virus corona. Bahkan petugas yang mengangkat peti mati jenazah pasien virus corona dilempari batu oleh para warga. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto meminta masyarakat tidak menolak jenazah pasien virus corona. Semua proses pemakaman jenazah virus corona tidak perlu ditakuti karena sudah memiliki standar khusus demi menghindari penularan virus corona yang lebih luas. Sementara itu, Arab Saudi juga menggunakan hotel untuk tempat karantina, pengusaha menjadi senang. Arab Saudi telah memanfaatkan beberapa hotel dan suite mewah sebagai tempat karantina ribuan orang untuk mencegah penularan corona. Cara ini merupakan tawaran menarik bagi pengusaha hotel yang bisnisnya sedang lesu karena wabah ini. Seperti dilansir dari AFP, Senin 13 April 2020, Arab Saudi dihadapkan dengan hampir 4.500 kasus infeksi virus corona. Angka ini merupakan yang tertinggi di kawasan Teluk. Negara itu telah menerapkan sejumlah kebijakan pembatasan, mulai dari menghentikan jadwal penerbangan pesawat, penguncian wilayah di kota-kota, dan memberlakukan jam malam. Otomatis, kebijakan ini membuat keberlangsungan bisnis di sektor pariwisata mengalami krisis. Namun, pemerintah menawarkan harapan bagi para pengusaha hotel untuk tetap bisa menjalankan bisnisnya, yakni dengan memanfaatkan hotel-hotel yang kosong sebagai tempat karantina para pelancong dan mereka yang terpapar virus. Pemerintah menggelontorkan jutaan dolar untuk menyewa hotel ini. Misalnya, satu hotel bintang 4 di pusat Riyadh dengan 100 kamar hanya ditinggali 5 orang tamu saja. Pada saat itu pemerintah Saudi menawarkan 4 juta Riyal Arab atau 1,6 juta dolar per bulan untuk hotel itu agar fasilitasnya bisa digunakan sebagai tempat karantina. Bahkan salah satu pihak hotel yang lebih besar ditawari dengan bayaran yang lebih tinggi, yakni 6 juta Riyal Arab. Namun hotel tersebut enggan disebutkan nama mereknya lantaran enggan mendapatkan stigma dari penyakit COVID-19. Ini lebih baik daripada menjalankan hotel kosong, kata pihak hotel itu. Staf telah mempersiapkan diri untuk PHK, pemotongan gaji hingga 50% atau cuti tanpa upah lanjutnya.
Dia menjelaskan dampak dari virus corona ini membuat bisnis jaringan hotel di kawasan itu mengalami kemerosotan. Oleh karenanya, sejumlah jaringan hotel berusaha mendapatkan kesepakatan dengan pemerintah untuk memanfaatkan hotel sebagai tempat karantina. Meskipun pemanfaatan hotel sebagai lokasi karantina pasien COVID-19 bisa merusak citra merek. Sebelumnya, Kementerian Pariwisata Saudi dalam situsnya menjelaskan bahwa hampir 1.900 kamar di hotel dan fasilitas wisata lainnya di Riyadh telah dikarantina, terdiri dari 2.800 di Mekah dan 1.900 lainnya di wilayah timur kerajaan. Minggu ini Kementerian Pariwisata mengatakan 11.000 kamar di seluruh kerajaan telah disiapkan untuk mengkarantina warga Saudi yang terdampak di luar negeri. Yang diperkirakan akan kembali ke Arab Saudi. Pemerintah Saudi terus mengeluarkan anggaran untuk ini meskipun pendapatan negara itu tengah bermasalah karena harga minyak yang turun di posisi terendah. Sementara itu kasus corona bertambah, Arab Saudi menutup penuh Mekah dan Madinah. Arab Saudi mengumumkan penutupan 24 jam di semua bagian kota suci Mekah dan Madinah, berlaku sejak Kamis 2 April 2020 lalu hingga pemberitahuan lebih lanjut. Dilansir dari Arab News, juru bicara Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, Kolonel Talal Al-Salhoub, mengatakan keputusan itu diambil untuk meningkatkan langkah pencegahan terhadap penyebaran virus corona atau COVID-19. Mengenai jam malam juga telah berlaku di semua bagian Mekah dan Madinah, kecuali untuk mereka yang bekerja di sektor swasta atau pemerintah yang sebelumnya dibebaskan dari kebijakan itu. Penduduk dewasa di Mekah dan Madinah hanya diizinkan meninggalkan rumah mereka dalam keadaan darurat, seperti perawatan kesehatan dan membeli persediaan makanan. Syaratnya, aktivitas itu hanya boleh dilakukan di sekitar distrik dari pukul 6 sampai 3 waktu setempat. Dan jika terpaksa harus keluar dengan kendaraan roda 4, hanya diperbolehkan mengangkut 1 orang penumpang dan sebisa mungkin membatasi kontak manusia. Sebuah mekanisme akan segera dikerahkan tentang cara menggunakan layanan perbankan dan mesin ATM sesuai dengan arahan otoritas moneter Arab Saudi, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan, kata Al-Salhoub. Semua kegiatan komersial di Mekah dan Madinah harus dihentikan, kecuali untuk apotik, supermarket, pompa bensin, dan juga layanan perbankan. Aplikasi online. Al-Salhoub juga mendorong warga untuk menggunakan aplikasi online guna memesan makanan dan persediaan bahan makanan. Menurut dia, sejak jam malam diberlakukan di 2 kota suci itu, hanya sedikit warga yang melanggar aturan tersebut. Kementerian Dalam Negeri tidak akan menoleransi mereka yang tidak mematuhi peraturan jam malam dan menunjukkan pembangkangan secara terbuka di media sosial siapapun mereka, kata Al-Salhoub. Langkah ini dilakukan seiring bertambahnya jumlah kasus infeksi di Mekah dengan 48 kasus dan 46 kasus di Madinah. Sementara itu, juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Al-Ab Al-Ali mengumumkan adanya 165 kasus baru pada Rabu 2 April lalu, sehingga total kasus positif mencapai 1.800 lebih. Al-Ali juga mengumumkan tambahan 5 kasus kematian baru, sehingga jumlah total korban meninggal mencapai 21, sedangkan 328 pasien dinyatakan sembuh. Langkah-langkah pencegahan yang diambil oleh kerajaan harus dipertahankan, karena mereka telah membantu kita semua menjaga jumlah kita rendah. Kita tidak ingin orang tua atau muda kita menderita, kata Al-Abdul Al-Ali. Tak ada komunitas yang kebal. Virus itu bisa saja berada dalam tahap inkubasi dan gejalanya dapat mulai muncul nanti, tambahnya. Minta tunda persiapan haji. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Saleh
Benten pada Selasa 1 April lalu meminta umat Islam menunda persiapan untuk ibadah haji tahunan yang dijadwalkan pada akhir Juli karena pandemi virus corona. Arab Saudi sebelumnya telah memberlakukan jam malam di 3 kota pentingnya, yaitu Riyadh, Mekah, dan Madinah selama 21 hari dimulai pada 23 Maret 2020. Akses keluar masuk di ketiga kota itu juga telah ditutup sepenuhnya, disusul dengan pembatasan perjalanan di 13 provinsi lainnya.